جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, qala kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu al-khalqu fi'luhu subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma khalaqtul jinna wal insa ay lam yujad ath-thaqalaini min al-'adami illa lighayatin bayyanahu subhanahu wa ta'ala biqawli illa liya'budun. Fama'na qawlihi illa liya'budun ay illa liwahhiduna fil ibadah liyawahiduni illa liya'buduni ay illa liwahiduni fil ibadah liyahduruni bil ibadah la ya'budu ma'i ghairi liyakhussuni bil ibadah la ya'budu ma'i ghairi liyufriduni fil ibadah. Wa qawluhu illa liya'buduni al-ibadatu fi'lul abdi wallahu subhanahu ja'ala fil abdi masyi'ah wa hadahul najdain tariqul haqqi wa tariqul dalal. Qala ta'ala faminhum tariqul haqqi ahsanallahu ilaik tariqul haqqi wa tariqul dalali. Qala ta'ala faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Surah An-Nahl. Faqawluhu illa liya'budun ay illa liyaqumu bi'ibadati hadha alladhi khalaqahum li'ajlihi. Lakin hal kulluhum fi'lu dhalik alladhi khuliqu lah? Al-jawab la. ولهذا قال في آية أخرى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْخَلْقُ فِعْلُ اللَّهِ. Jadi menciptakan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi khalq itu ada dua makna. Imma maknanya fi'l, imma maknanya maf'ul. Kalau fi'l berarti perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu selalu baik. Tapi kalau khalq bermakna maf'ul, yaitu makhluk, ya, hadza khalqullah, misalnya ini adalah makhluk Allah, maka ini tidak mesti baik. Paham di sini, Pak? Ya. Qal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay lam yujid ya. Aujada yujidu. Lam yujid, bukan yujad. Lam yujid ats-tsaqalaini. Allah Ta'ala tidaklah mengadakan tsaqalain. Siapa tsaqalain, ya kan? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia disebut tsaqalain? Tsaqal. Diberi beban syariat. Ya, gitu. Yang dengannya nanti ada balasan.
Tsaqalain ini jin dan manusia diadakan oleh Allah dari ketiadaan tadinya, minal adam. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum, ya kan? Tidaklah Allah Ta'ala mengadakan jin dan manusia dari ketiadaan sebelumnya illa li ghayatin bayyanaha subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk suatu tujuan yang Allah jelaskan. Dan itu diantara kemurahan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, menjelaskan tujuan penciptaan. Walaupun makhluknya banyak yang tidak mau mengerti, ya. Kalau misalnya antum memerintahkan pegawai antum untuk jalan ke Solo misalnya, dan kemudian ditanya sama pegawai antum, bos, saya ke Solo mau ngapain? Udah ke Solo aja. Kira-kira gimana? Nggak jelas kan? Iya ke Solo, tapi saya mau ngapain di Solo Pak? Ke Solo aja, nurutin saya. Nggak, terus ngapain gitu loh? Lah kita di sini diadakan. Antum pernah request nggak sebelum antum ada nih? Request, minta sama Allah, ya Allah adain saya dong. Kita ada tanpa minta, kita diberi tanpa minta, diberi kehidupan, diberi nafas, diberi mata dan ilmu dan seterusnya, tanpa minta loh. Jadi kebanyakan hal yang kita punya sekarang adalah yang tidak kita minta, tapi karena maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kita. Ada yang masak atau apa? Hah? Apa? Oh iya. Tadi dicek masih 2. Itu berarti berefek ke audionya. Mereka kaget mungkin. Hah? Nggak ada yang komentar. Ya udah jelas. Bagi yang tadi kaget, bersyukurlah kepada Allah masih diberi pendengaran. Udah di prank, digituin lagi. Lanjut. Tapi saya mana tadi kita? Pegawai Solo. Sampai Solo tak? Nah. Terus ngapain terus tadi ada? Enggak mau ngapain? Ini tuh kalau keputus susah lagi nyambungnya ini. Solo. Habis itu enggak disuruh ngapa-ngapain. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Coba. Oh iya. Kita diciptakan ini tanpa request, minta sama Allah, enggak. Tapi kebanyakan hal yang kita punya sekarang, kita nikmati sekarang bukan hasil mintanya kita, tapi efek dari rahmat Allah terhadap kita. Dan dikhawatirkan itu istidraj kalau kita terus maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggariskan, kalian aku ciptakan untuk beribadah. Itu jelas sebenarnya, gampang dan jelas. Gampang dari segi pencernaan makna gitu loh. Ya udah itu. Tapi yang mengerti pun tidak langsung merealisasikan. Kalau antum tanya ke orang-orang awam dari kaum muslimin, mereka akan menjawab hal yang sama. Pak, tujuan hidup kita apa? Oh, tujuan hidup kita ibadah. Iya betul. Tapi implementasinya di kehidupan sehari-hari enggak juga gitu ya. Fa ma'na qawlihi illa liya'budu ayli illa liwahiduni fil ibadah. Itu pun tujuan kita beribadah itu masih makna global. Kalau mau lebih rinci lagi, maksud dari ibadahnya adalah bertauhid dalam beribadah. Jadi betul-betul orang yang mereka muwahhid dan merealisasikan tauhid di kesehariannya dan di tiap waktunya, itu mereka yang disebut khawasul khawas gitu loh. Ya. Jadi ada namanya khawasnya khawas gitu loh. Orang khusus dari orang yang khusus. Ya enggak? Makanya ada kiai itu kiai khas. Ya, ada kiai khas. Ada kiai am, ada kiai khas. Gimana cara membedakan kiai khas dan kiai am? Dari sarungnya. Kalau sarungnya atlas wargi, ini kiai am umum biasa. Kalau BHS baru itu kiai khas. Apalagi kalau sambil jualan juga.
Anda lagi pakai Kiai Aman. Iya. Ini juga atlas. Ini juga beli sama Anda lagi. Itu masih mending antum beli, itu dikasih sama Anda. Mudah-mudahan nggak batal amalannya. Bercanda. Iya, mudah-mudahan nggak batal amalan. Antum nggak merasa tersakiti kan? Enggak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Mudah-mudahan nggak batal amalan Anda. Alhamdulillah. Nah, kenapa kesana ya? Ya tadi khas orang yang betul-betul bertauhid dalam ibadah. Karena tidak semua manusia itu muslim. Oke. Tidak semua muslim itu mengetahui tujuan hidup. Tidak semua muslim yang mengetahui tujuan hidup itu beribadah. Tidak semua muslim yang mengetahui tujuan hidup dan beribadah bertauhid. Beribadah atau bertauhid dalam beribadah, enggak semuanya. Dan tidak semua muslim yang bertauhid dalam beribadahnya dan tahu tujuan hidupnya selalu bertauhid, enggak mesti, ya enggak? Jadi orang yang betul-betul hampir di seluruh waktunya itu berusaha bertauhid, itu khasnya khas. Kekhususan dari yang khusus. Orang paling beruntung ini betul-betul. Dan itu derajat ihsan. Derajat yang tidak mudah, ikhwan. La ya'budu ma'i ghairi. Sebenarnya liyakhussuni bil ibadah, mengkhususkan aku dalam ibadah. La ya'budu ma'i ghairi, tidak mempersembahkan ibadahnya kepada selainku bersamaan denganku. Liyufriduni fil ibadah, mengifradkan aku dari segi ibadah, mengesahkan. Gimana caranya ikhwan untuk mengkhususkan Allah dalam ibadah? Di antara caranya adalah antum tidak peduli dengan pandangan manusia, dan itu berat, apalagi kalau antum tampil di hadapan orang, ustadz dan seterusnya, ya berat itu. Kalau antum ternyata sering tampil dan Allah jaga hati antum dari riya, itu udah nikmat besar ya kawan, dan nikmat banget, nikmat terasa di dunia ini. Artinya antum ibadah itu loss itu apa ini? Loss tuh, kalau main bola kan biasanya teman-teman tuh loss. Biarin aja gitu loh. Loss down. Itu lockdown. Loss, ya. Udah dilosin aja gitu, dijual aja gitu. Tukang AC repot. Ya. Tapi kalau antum kebanyakan mikirin orang, pandangan viewers, ya, itu tadinya loss jadi nothing tulus. Bukan nothing tulus dalam bahasa Inggrisnya, nothing tulus, nggak ada tulus-tulusnya. Iya, jadinya apa? Jadi mikirin orang. Sholat gimana ya deh? Nanti menurut dia gimana ya sholat saya? Ayo Allah ngapain coba? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa isyaratnya ikhwan? Antum enggak bisa istiqomah secara hakiki sampai antum merutinkan ikhlas dan isti'anah. Antum kehilangan ikhlas atau kehilangan isti'anah, antum enggak bisa istiqomah dengan benar. Ya. Betul enggak? Ada orang istiqomah, tapi motivasi istiqomahnya dia riya, berarti hilang iyyaka na'budu. Ada orang istiqomah, tapi dia nggak pernah minta, nggak pernah doa, nggak pernah ini sama Allah, dia nanti istiqomahnya akan palsu nanti. Pasti ada iyyaka na'budunya yang hancur. Lihat aja. Jadi memang harus betul-betul minta sama Allah, nggak bisa ngandelin diri sendiri, karena kita nggak bisa membolak-balikan hati. Allah Ta'ala yang membolak-balikan hati. Ya, wa qawluhu illa liya'budun, al-ibadatu fi'lul 'abd. Khalq fi'lullah, menciptakan itu adalah perbuatan Allah. Nah, tujuannya adalah agar hamba ini berbuat ibadah perbuatan hamba. Ya. Allah menciptakan apa namanya?
manusia hamba ini, apakah untuk keuntungan Allah? Enggak sama sekali. Enggak, Allah enggak diuntungkan dengan itu. Enggak menguntungkan Allah Ta'ala. Enggak menguntungkan Allah dan enggak merugikan Allah Ta'ala. Merugikan kita nih, merugikan antum semua. Allah tidak rugi sedikit pun. Enggak rugi sedikit pun. Dan enggak menguntungkan Allah sedikit pun. Karena Allah Ghaniyun Hamid. Itu satu. Hamba beribadah kepada Allah itu untuk Allah, bukan dari segi apa? Tujuan dari tujuan. Ya. Tapi apakah ibadah tersebut Allah mendapatkan benefit dari itu? Enggak. Tidak setetes pun. Ajib. Lalu buat apa kita beribadah terus? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Dan itu balasan tersebut hanya dari Allah, tidak dari siapa. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan untuk diri kalian, dan kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya enak kalau kayak gitu lah hidupnya. Mindsetnya kalau gitu enak. Jadi hidupnya nggak liar ya. Banyak lagu-lagu barat itu yang mereka bertanya, where do we go after die gitu, misalnya semacam itu ya. Enggak, bukan gitu, liriknya bukan gitu, enggak, pokoknya seperti itulah. Kayak gimana ya, lupa juga. Ya, setelah kita mati kita akan kemana gitu loh. Ya, mereka nggak punya konsep. Tapi alhamdulillah Allah jadikan sekarang kita ini paham ibadah. Dan itu pun yang mengerti tentang bahwasanya hidup ini untuk ibadah, nggak ngerti tentang ibadah. Ibadah baginya cuma sholat, amal baginya cuma sedekah, sisanya enggak. Ngebersihin kotoran atau rintangan di jalan itu bukan ibadah bagi sebagian orang. Iya. Jadi alhamdulillah kalau Allah Ta'ala telah memberikan kita hidayah mengetahui ibadah dengan rincinya. Sampai Anda dapat sedikit poster, satu poster. Ada 4 alasan makan bagi seorang yang beriman itu ibadah. Ajib. Makan bagi seorang beriman itu bisa menjadi ibadah dengan 4 pahala. Tapi Anda lupa nyebutinnya apa aja. Pahala pertama apa ya? Pahala pertama dia memakan yang halal, bukan yang haram, itu sudah berpahala. Kedua, dia membaca bismillah, berpahala. Walaupun itu sunnah, tapi pahala. Dan itu dijauhkan dari syaitan. Ketiga, setelah makan dia membaca apa? Alhamdulillah. 3 ya. Keempat, dia biasanya orang beriman yang bertakwa, bertauhid, meniatkan makannya itu untuk ketaatan, supaya dia lebih mapan untuk taat pada Allah, ya enggak? Bukan sebagai tujuan. Kecuali yang ahli kuliner ya, yang di TV-TV itu, kemana-mana dijajal itu, apalagi yang pedas tuh, wah, masya Allah, wah ini nggak bener ini. Tapi kalau orang mukmin berapa ususnya, ikhwan? 1. Orang kafir 7. Artinya orang mukmin itu dalam urusan makan dia bukan prioritas. Dia pun kalau makan dia berpikir dengan makan ini saya bisa kuat mencari nafkah, bisa kuat sholat, bisa kuat belajar. Ini menunjukkan ya ikhwan, antum bersiap belajar kemari. Misal sebelum ke sini antum minum dengan apa ya, i'tiqad di kajian kan nggak pernah ada minuman biar anak nggak kehausan di kajian, anak minum semua biar kuat, maka itu berpahala buat antum. Ini sindiran buat panitia kajian ini. Masalahnya kajian ini nggak ada panitianya ya, panitianya Anda. Ini kajian nggak ada panitianya. Kajian nggak tau lah, kajian kampung gitu. Iya,
kajian yang penting mau ya, ada libur. Ikan udah datang kemudian di grup, kok besok kok mau masih dikit ingat. ini gara-gara viral, Taib. Alhamdulillah Allah kasih begitu. Nah, oke. Ibadah perbuatan hamba. Nah, Allah Ta'ala lah ja'ala fil abdi masyiah, yang menciptakan untuk hamba tersebut ada masyiah. Masyiah ini kehendak. Dan irada atau masyiah manusia ini itulah dia manat dan titik hisabnya di situ, ikhwan. Itulah yang menjadi hujjah di akhirat nanti, sehingga orang nggak bisa mengelak. Ya Allah, engkau memaksa saya untuk kufur. Enggak, kamu punya masyiah. Kenapa kamu nggak pengen kufur? Dan nggak bisa dibilang qadarullah ma syafa'ala, enggak. Karena ada pilihan di dunia ini, ikhwan. Ada pilihan. Dan pilihan tersebut itulah apa yang antum pilih, itulah yang akan menjadi konsekuensi nanti di akhirat. Dan antum nggak bisa beralasan bahwasanya masyiah antum ini makhluknya Allah. Betul. Dari segi pernyataan masyiah ini makhluk Allah, tapi itu bukan alasan untuk membangkang. Kalau itu menjadi alasan untuk membangkang, maka seluruh pencuri, perampok, orang jahat dan seterusnya mereka punya alasan. Akhirnya hancurlah dunia ini dan juga akhiratnya. Wahadahun najdain, dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk tentang dua najd, dua tariq. Tariqul haq wa tariqut dalal. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Qala Ta'ala faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara hamba ada yang Allah berikan hidayah. Di antara hamba ada yang berhak. Ini ta'bir dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan beberapa ayat lainnya. Ya. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala yudhil, menyesatkan orang-orang. Tapi di ta'bir di ayat ini wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Yang mentakdirkan mereka itu tersesat siapa? Allah. Ya, Allah yang mentakdirkan mereka sesat. Tapi Allah punya alasan dan punya hujjah. Karena orang-orang ini berhak kesesatan terhadap mereka. Karena mereka lebih memiliki kesesatan. Man haqqat 'alaihi dhalalah. Kesesatan lebih berhak buat dia. Ya, sebab duniawinya apa? Karena dia tidak ingin kebenaran. Maka faqauluhu illa liya'budun illa liyaqumu bi'ibadati hadzal ladzi khalaqahum li ajlihi. Inilah ibadah tauhid. Ya, Allah menciptakan mereka deminya, untuknya. Lakin hal kulluhum fa'ala dzalika alladzi khuliqu lah? Apakah semua makhluk, semua hamba Allah ini melakukan dan menunaikan tujuan hidup mereka? Al-jawab la. Walihada qala fi ayatin ukhra wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Fadhal, istamir. Wa bihi qala فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد وهذا أصل لابد أن يعرفه كل مسلم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما اعبدوا الله أي وحدوا ربكم لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد والعبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غيره تبارك وتعالى معه في العبادة فلا تكون العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة التي خلق الله عز وجل
خلق الله عز وجل الخلق لأجلها هل هي تلك الأعمال التي يمارسها كثير من الناس يسألون الله ويسألون الأحجار يعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار وغيرها هل هذا الذي خلقوا لأجله هل هذا هو المعنى هل هذا هو المعني بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حاشا وكلا هذا ليس عبادة وإنما هو شرك بالله والعياذ بالله استمر. ونظر رحمه الله لذلك بمثال يوضح ذلك قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة لو أن إنسانا صلى ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها وهو على غير الطهارة هل يقال له صليت أو يقال له لم تصلي يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي لم تصلي الصلاة التي أمرت بها وطلبت منك فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى فصلاته وجودها وعدمها سواء لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها الإنسان حياته ودهره إذا لم تكن قائمة على التوحيد فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هباء كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادته ومن عبد الله عز وجل ومن عبد الله أحسن الله إليك ومن عبد الله عز وجل بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته لم يقبل الله منه صلاته وجود صلاته وعدمها سواء فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به وهذا يعني أن تعرف العبادة ما هي أو bisa juga وهذا يعني أن تعرف العبادة ما هي طيب أحسنت فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Jadi ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ini asal yang harus diketahui setiap muslim
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa'budullah ay wahidu rabbakum." Jangan kira masalah ini masalah ringan atau masalah yang maklum loh bagi jumhur. Justru kebanyakan dari kaum muslimin itu tidak memperhatikan sisi tauhid dari seluruh ibadah yang mereka lakukan. Ya. Sehingga kalau tidak ada pengetahuan dan kesadaran bertauhid dalam ibadah, sadar ibadah ada. Sadar ibadah ada. Tapi sadar akan tauhid itu yang masih perlu dikoreksi. Masih perlu dipertimbangkan lagi. Nah, kalau sadar dalam ibadah ada, kemudian ketidaksadaran akan tauhid itu yang ada, enggak begitu menyadarin tauhid, enggak begitu mengilmui tauhid, maka sangat mudah ibadah tersebut disusupi ke syirik. Sangat mudah ibadah tersebut disusupi syirik, sangat mudah. Ya. Ibadah kalau misalnya dimasukkan kepadanya keinginan kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya, maka tidak bisa disebut fala takunul ibadatal lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Bukan ibadah yang maksud oleh Allah. Nah, ibadah yang Allah maksudkan, yang Allah tujukan untuk manusia diciptakan. Hal hiya tilkal a'mal allati yumarisuha katsirun minan nas? Apakah ibadah tersebut yang banyak atau sering dilakukan oleh manusia? Yas'alunallah wa yas'alunal ahjar. Mereka minta sama Allah, tapi mereka juga minta sama bebatuan. Ya'budunallah wa ya'budunal qubab wal ahjar wal ashjar wa ghairiha. Mereka nyembah Allah, mereka nyembah kuburan-kuburan juga yang ditinggikan kuburannya, batuan, pohonan dan lainnya. Hal hadzal ladzi khuliqa li ajlihi? Apakah ini ibadah yang maksud? Hal hadza huwa al-ma'na biqoulihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Apakah ini maksud dari ibadah dalam ayat ini? Hasya wa kalla, enggak. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan potensinya malah justru kepada kekufuran, kufur akbar. Minta kepada batu, minta kepada yang gaib selain Allah, kufur akbar, ikhwan. Bahaya. Wa nadhara rahimahullah lidzalika bimithalin yuwaddihu dzalik. Ya, ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Sebagaimana as-salat, salat la tusamma salatan illa ma'at taharah. Tidak disebut salat kecuali dengan adanya bersuci. Ini tidak kita katakan bahwasanya orang yang beribadah tapi dia juga minta kepada ahjar, hukum asalnya ini kafir. Tapi untuk secara ta'yin itu perlu dipertimbangkan lagi. Ya, hukum meminta kepada batu, jin dan seterusnya, kufur. Ya, minta kepada pohon atau menggantungkan harapan kepada pohon, apalagi kepada banteng, nggak mungkin itu. Ya, suatu ketololan yang nyata itu. Ya. Nah, tapi untuk mentain orang ini kafir ini dipertimbangkan dulu. Ya. Seperti salat, ya, salat nggak mungkin disebut salat yang sahihah kecuali dengan adanya syarat sahnya. Dan ibadah syarat sahnya adalah tauhid, ikhlas. Dan di antara bentuk keikhlasan adalah tidak melakukan syirik, atau itulah bentuk keikhlasan. Maka orang yang salat tidak benar, belum berwudu atau dalam berhadas, maka dikatakan kepada irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Dan beliau, ya, balik lagi salat, kamu belum salat. Karena salat yang kamu lakukan tadi bukan salat yang diperintahkan oleh Allah. Tidak seperti itu caranya. Falladhi yusalli bighairi taharatin ka'annahu ma shalla. Orang yang salat tanpa kesucian tubuhnya itu seperti orang yang tidak salat. Salat secara zahir saja, nilai pahalanya enggak ada, keabsahannya juga tidak ada. Ibadah apapun begitu, ya, tanpa keikhlasan pahala enggak ada, keabsahan tidak ada. Tiap hari nyari nafkah, ikhwan. Tiap hari nyari nafkah.
Ya, keringetan, naik motor macet-macetan, pulang sore, datang sampai rumah malam. Banyak yang nggak dapat pahala. Kenapa begitu? Nggak ada niatan. Tapi apakah tertunaikan kewajiban? Iya. Pahala tidak. Ya makanya perlu niatan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wal ibadah la takunu ibadah illa ma tauhid. Nah, ini diulang lagi supaya kita lebih memperhatikan. Wa idza kanat al ibadah walau kanat katsira amdha fiha al insanu hayatahu wa dahrahu idza lam takun qa'imatan 'ala tauhid fa innaha kullaha tadhhabu suda wa tadhi'u haba'a. Ya. Ibadah walaupun banyak ada orang menghabiskan usianya untuk beribadah tapi lam takun qa'imah ala tauhid, tidak memperhatikan syarat sahnya, tidak bertauhid dalam ibadah, lama ngajar lama ta'lim tapi tujuannya itu kekayaan atau penghormatan, perhatian orang, penghargaan dan seterusnya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Fa innaha kullaha tadhhabu suda. Hah? Kif? Apa? Fadhal. Enggak apa-apa, fadhal. Syukran ya Habibi. Jazakallahu khair. Enggak, ana kirain ada yang salah dari kalimat Anda. Afwan Ustaz. Salah antum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Apa yang tadi dibicarakan ya, Kawan? Orang ngajar ya? Ngajar. Tapi tujuannya untuk hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Maka capek dia ngajar, teriak sampai serak ya. Kullaha tadhhabu suda. Hilang itu amalannya sudah. Mungkin sudah dari bahasa Arab sudah. Ayyutraka sudah. Ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa diperhatikan. Hah? Ya? Sudah. Udah. Tinggalin, kan? Udah, selesai. Jadi amalan itu sudah selesai. Enggak ada efek, enggak ada follow up-nya setelah itu, enggak ada. wa tadhi'u haba'an, dan sia-sia seperti haba, debu di akhirat nanti. Ya Allah, na'udzubillah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Allah Ta'ala mengatakan qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Kita perlihatkan tuh amal-amal dia. Allah sebutkan ini amal. Di akhirat Allah Ta'ala ungkap dan ungkit amal-amal tersebut. Amalan yang kelihatannya bagus, berpahala. Allah ungkap itu di hadapannya, di hadapan makhluk-makhluk. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian tetibanya Allah jadikan amal-amal tersebut seperti debu-debu berterbangan di akhirat. Lebih menyakitkan mana? Tidak diungkit amal tersebut atau diungkit tapi dibegitukan. Ini diungkit dibegitukan lebih enggak enak, ikhwan. Kecuali kalau orangnya taubat ya. Taubat dari riyanya, dari syiriknya, maka Allah Ta'ala akan menutup amal tersebut insyaallah dan menggantinya dengan pahala. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya kita riya dalam beramal, semoga Allah jaga kita itu nanti di akhirat. Allah ungkap, amal ungkap. Udah harapannya tinggi kan? Ternyata ini riya. Bahkan kalau dia mujahid, kalau dia munfiq, kalau dia muallim atau muqri, ternyata nggak ada yang benar itu niatannya. Udah kelihatan pahala jihad, wah, Allah hancurkan semua. Kadzabta. Walakinnaka tujahid liqal jari misalnya. Engkau berjihad karena pengen disebut jari, engkau berilmu karena disebut alim, qari, atau berinfak karena disebut sakhi. Maka kemudian diseret
seret ke neraka. Nauzubillah. Amalan yang tadi udah kelihatan besar, Allah hanguskan semuanya seperti haba manthura, kemudian diseret pula ke neraka. Dan orang yang paling pertama masuk neraka, ya Allah, sebelum para penyembah berhala. Ya tidak dikekalkan di neraka kecuali kalau dia syirik akbar ya. Tidak dikekalkan di neraka. Tapi betapa hinanya dia. Gitu loh. Nauzubillah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi dari segi amalan. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, kelakuannya tuh sesat di kehidupan dunia tapi ngira itu baik. Sa'i ini perbuatan, sikap, kelakuan, tindakan. Tapi disebut oleh Allah dhalla sa'yuhum. Dhalal dalam sa'i atau dalam ibadah ada dua, imma karena tidak ikhlas, imma karena tidak ittiba'. Nah, bisa juga karena ujub. Tapi ibadah, tapi ujub itu nanti. Dhalla di sini sesat, menyimpang. Yang harusnya ke Allah malah tidak ke Allah. Dan buruknya pula mengira bahwasanya diri telah ikhlas. Maka hati-hati, kita jangan merasa sudah ikhlas begitu saja, karena kadang-kadang saking jahilnya dan terperdaya kita tidak tahu bahwasanya kita ini sedang riya. Masya Allah, kalau kita bahas ini kayaknya ngerasa amalan kita nggak diterima, ikhwan. Maka ini asal azim yajibu ala kulli muslim ayadbitah. Al-ibadah la takunu ibadatan illa ma'at tauhid, dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang sudah kita fahami. Ya, Allahu a'lam. Baik, mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Walaupun antum bukan pengajar, tapi ini asal yang azim buat antum. Ya, terutama buat anda yang harus lebih perhatikan lagi. Karena masing-masing antum ada bidang-bidang ibadah yang antum lebih bagus di situ. Anda di ngajar misalnya, antum mungkin sebagian di sedekah, antum di edit, antum di ini, antum dan seterusnya, beda-beda. Maka tiap fokusan antum itu harus betul-betul diperhatikan kembali keikhlasan dan tidak melanggar sunnah Nabi SAW. Ya, insyaallah kita cukupkan insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.